Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu deteksi 6 kategori kendaraan menggunakan metode YOLO versi 8. Saya di sini dengan Siti Rohana. Saya Nur Wulandari. Next. Untuk latar belakangnya, yaitu perkembangan teknologi computer vision telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, terutama dalam pengolahan citra dan video secara otomatis. Salah satu implementasi pentingnya adalah deteksi objek, yang memungkinkan sistem untuk mengenali dan mengidentifikasi objek dalam suatu gambar atau video secara real time. Teknologi ini banyak digunakan dalam berbagai sektor seperti transportasi, keamanan, dan smart city. Next. Untuk rumusan masalah yaitu dalam bidang transportasi, peningkatan jumlah kendaraan di jalan menyebabkan berbagai permasalahan seperti kemacetan, pelanggaran lalu lintas, dan kesulitan dalam monitoring kendaraan secara manual. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem otomatis yang mampu mendeteksi dan mengklasifikasi berbagai jenis kendaraan secara cepat dan akurat. Salah satu algoritma yang populer yaitu YOLO yang mampu melakukan deteksi objek dalam satu kali proses dengan kecepatan tinggi. Next. Untuk tujuan penelitiannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem deteksi objek yang mampu mengidentifikasi 6 jenis kendaraan, yaitu bus, car, mikrobus, mikrobike, pickup, dan truk. Menggunakan algoritma YOLO versi 8, sistem ini diharapkan dapat membantu dalam monitoring lalu lintas secara otomatis, meningkatkan efisiensi pengawasan, serta memberikan hasil deteksi yang akurat secara real time. Next. Akan dijelaskan oleh Nurwandari. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu membantu pengawasan lalu lintas secara otomatis. Yang kedua mengurangi ketergantungan pada pengamatan manual. Selanjutnya meningkatkan efisiensi dan akurasi deteksi kendaraan. Dan yang terakhir yaitu menjadi dasar pengembangan sistem smart transportation. Lalu metode penelitiannya yang pertama kami mengumpulkan datanya lalu di processing data, kemudian model itu kita latih, selanjutnya diuji modelnya, dan yang terakhir evaluasi hasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ken Fahmi. Lalu yang pertama itu pengumpulan data. Dataset diperoleh di TurboFlow yang berdasarkan dari 6 kategori kendaraan, yaitu bus, car, mikrobus, motorbike, dan pickupan dan truk. Next. Setiap gambar pada dataset ini diberi label dengan anotasi bounding box, yaitu kotak yang digunakan untuk menandai posisi objek kendaraan pada gambar. Next. Pre-processing data yaitu kita harus men-split data karena dataset awal ini hanya memiliki data training, sehingga dilakukan pembagiannya menjadi training, validation, dan testing dengan rasio banding 80, 10, dan 10. Pembagian ini dilakukan secara acak atau random untuk menghindari bias pada data. Selain itu, label bounding box tetap dipertahankan agar sesuai dengan gambar. Next. Pada tahap ini, pelatihan model menggunakan YOLO versi 8 menggunakan file bernama data YAML. Data YAML isinya itu yang di kanan berupa mengarahkan kepada folder train image, train validasi, dan tes dengan 6 kategori. Lalu di sini kita melakukan training selama 50 epoch dengan ukuran gambar 640 dan batch size 8 dengan menggunakan GPU untuk mempercepat komputasi. Next. Pengujian model di sini kita secara manual, diunggah secara manual fotonya. Next. Lalu hasil pengujian itu akan otomatis mendeteksi labelnya. Seperti yang ada di gambar ini, seperti truk. Yang di tengah itu keadaan jalan, terdeteksi beberapa kendaraan, pick-upan, car, truk, dan bus. Yang di sebelah kanan itu terdeteksi banyak motorbike, car, bike, truk, pick-upan, dan mikrobus di belakang.
Next, evaluasi hasil ini akan dijelaskan oleh Nurwandari. Nah, ini hasil evaluasinya ya. Yang pertama itu precision 0,755, yaitu sekitar 75,5%. Nah, ini deteksinya itu benar ya. Dan terus ada recall 0,759 atau sekitar 75,9%. Objek yang ada di gambar, yang tadi sebelumnya udah dijelaskan oleh Ken Fahmi. Lalu ada MAP 50 0,821, yaitu sekitar 82,1%. Ini performanya juga cukup bagus, cukup tinggi. Jadi dalam mengenali dan melokalisasi objek pada threshold standar. Selanjutnya MAP 50 sampai 95 yaitu 0,518, yaitu sekitar 51,8%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.